Halo guys, selamat datang di channel Danda Movie. Gimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja kan? Kali ini Kakang Danda akan membawakan alur cerita film yang berjudul 28 Years Later. Film yang rilis tahun 2025 ini menceritakan setelah 3 dekade wabah virus bernama Rake menghancurkan umat manusia. Namun sekelompok manusia yang berhasil selamat berusaha bertahan hidup di sebuah pulau terpencil bernama Holy Island. Bagaimanakah cara manusia dapat bertahan hidup dari serangan zombie? Penasaran? Sama Kakang juga penasaran. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, kalau sudah, nyalakan intronya dan masuk ke alur ceritanya. Di pagi hari yang tenang, di suatu tempat di dataran tinggi Skotlandia, ada seorang anak laki-laki bernama Jimmy yang sedang menonton Teletubbies bersama anak lainnya. Saat itu, mereka mendengar keributan dari ruang tamu, seperti orang dewasa yang lagi adu congos. Tapi bibinya memberitahu mereka untuk tetap diam dan terus menonton TV. Suara-suara pun mulai terdengar lebih buruk sampai mereka bisa mendengar suara orang berteriak. Jimmy yang mulai kepo, dia pun mencoba mendekati pintu dan memanggil ayahnya. Namun kemudian, sekelompok orang yang sudah tidak waras menerobos pintu dan mulai menyerang bocil-bocil yang ada di ruangan itu. Beruntung Jimmy yang berhasil selamat karena berada di balik pintu, sehingga orang-orang itu tidak menyadarinya. Tanpa pikir panjang, Jimmy pun lari berusaha meninggalkan ruangan tersebut. Sesampainya di dapur, dia melihat ibunya yang dicabik-cabik zombie di balik pintu. Dan di lantai atas, dia menemukan kakaknya yang sedang dikokop zombie. Di tengah-tengah kebingungan dengan apa yang terjadi, ibu Jimmy menyuruh Jimmy untuk lari meninggalkan rumah tersebut. Jimmy yang berhasil keluar dari rumah itu berlari menyeberang jalan menuju gereja karena ayah Jimmy adalah seorang pendeta. Sesampainya di gereja, ia melihat ayahnya sedang berdoa dan langsung mengajak ayahnya untuk melarikan diri. Namun sang ayah menolak karena menurut dia bencana wabah ini adalah bagian dari kebaikan, di mana semua manusia sedang disucikan kembali. Sebelum zombie mendekat, ayahnya sempat menyerahkan kalung salib kepada Jimmy dan menyuruhnya untuk bersembunyi di ruangan bawah tanah. Tak lama kemudian, gerombolan zombie menerobos masuk ke dalam gereja dan langsung menyerang sang ayah. Jimmy pun menyaksikan sambil menangis dan bertanya-tanya kenapa sang ayah melakukan hal konyol tersebut. Scene berubah ke 20 tahun kemudian, sekelompok penyintas berhasil bertahan hidup di sebuah pulau kecil di lepas pantai. Tempat mereka terlindungi oleh jalan lintas yang menghilang seiring pasang surut air laut. Suatu pagi, seorang anak laki-laki bernama Spike bangun dan mulai bersiap-siap untuk hari itu. Biasanya, ia akan berangkat ke sekolah. Tetapi hari ini berbeda karena ayahnya Jamie akan membawanya ke daratan untuk pertama kalinya. Ia mendapati ayahnya di dapur sedang menyiapkan sarapan pagi untuk mereka. Tetapi di lantai atas, mereka mendengar ibunya Ilsa sedang berjuang di tempat tidurnya. Ilsa menderita penyakit misterius yang sangat parah, tapi tanpa dokter di pulau itu, tak banyak yang bisa mereka lakukan untuk mengobatinya. Ilsa yang kesal ketika mendengar Spike akan pergi ke daratan, berteriak memarahi suaminya, menganggap bahwa itu terlalu berbahaya. Spike pun berusaha menenangkan ibunya dan berkata berbohong bahwa ia akan pergi ke sekolah, padahal kenyataannya dia akan pergi ke daratan. Saat kembali ke bawah, Spike bertemu dengan pamannya bernama Sam, lalu memberikan Spike busur panah buatan tangannya. Saat mereka dalam perjalanan, orang-orang di pulau itu mendoakan dan menyemangati mereka bak seorang pahlawan. Sesampainya di gerbang, mereka mendapati para tetua desa menunggu mereka dengan beberapa nasihat terakhir. Pemimpin mereka bernama Jenny memperingatkan Spike bahwa mereka tidak dapat mengirimkan bantuan jika terjadi sesuatu. Jika mereka tidak kembali sebelum malam tiba, mereka akan dianggap sudah tewas. Setelah itu, para penjaga membuka gerbang dan Spike memulai misi pertamanya. Saat mereka menyeberangi jalan lintas, Jimmy menjelaskan cara kerja jembatan, bahwa mereka hanya bisa menyeberangi saat air surut. Namun ketika air sedang pasang dan mereka mencoba menyeberanginya, arus yang kuat akan menyeret mereka ke laut. Mereka pun mencapai tepi seberang dan memasuki hutan. Saat di dalam hutan, mereka melihat pohon-pohon sudah dibersihkan untuk kayu bakar. Lalu mereka mencapai puncak bukit
Speak yang takjub melihat betapa luasnya dunia luar. Tetapi ayahnya menjelaskan bahwa desa kecil mereka adalah satu-satunya tempat paling aman yang tersisa di seluruh negeri. Saat mereka sampai di desa yang sudah lama ditinggalkan, Jimmy mendengar suara zombie dari kejauhan. Setelah mereka mengikuti sumber suara tersebut, terlihat sosok zombie gemuk yang sedang memakan cacing tanah. Walaupun zombie itu gemuk dan lambat, tetapi Jimmy memperingatkan putranya bahwa mereka tetap sangat berbahaya. Lalu Jimmy menyuruh Speak untuk memanah zombie itu di bagian leher supaya zombie itu langsung tumbang. Sambil membidik, ia melepaskan anak panah tepat ke lehernya. Zombie itu pun menjerit mengerikan sambil jatuh ke tanah. Namun Jimmy menyadari ada zombie lain yang menyelinap di belakang mereka dan langsung menghabisi pasukan zombie itu. Tapi Jimmy menyisakan anak zombie yang dibiarkan lolos dan lari ke dalam hutan. Setelah pertempuran, Jimmy memuji Speak yang berhasil menumbangkan zombie dengan sekali percobaan. Tetapi mereka harus terus bergerak sebelum suara itu menarik lebih banyak zombie ke tempat mereka. Di depan, mereka mencapai tempat terbuka lainnya, tempat kawanan besar rusa berlarian. Dan mereka pun berhenti untuk melihat. Speak yang takjub dengan pemandangan itu karena pertama kalinya dia melihat rusa. Tak lama kemudian, Jimmy melihat sebuah rumah kosong di puncak bukit dan memasukinya. Saat hendak memeriksanya, mereka mulai mencari sesuatu yang berguna di tempat itu. Tetapi yang mereka temukan hanyalah prisbe tua. Saat itu, mereka mendengar suara keras dari kamar sebelah. Setelah diperiksa, mereka melihat sesosok mayat tergantung terbalik. Saat Jimmy memeriksanya, tiba-tiba mayat itu mulai menggeliat, menunjukkan bahwa ia telah terinfeksi. Jimmy mengatakan ada seseorang yang sengaja melakukan ini padanya, tetapi tidak ada yang tahu alasannya. Sambil mundur, Jimmy memerintahkan Speak untuk menghabisinya. Namun Speak ketakutan dan ragu-ragu. Tak lama kemudian, zombie itu mulai terlepas dari ikatannya. Tetapi ketika zombie itu bangkit untuk menyerang mereka, Speak akhirnya menembakkan panah tepat di bagian kepala. Ketika semuanya berakhir, Jimmy memuji Speak atas pekerjaan yang dilakukannya dengan baik. Dalam perjalanan kembali ke pulau, mereka melihat darah segar di dedaunan. Saat diikuti, mereka menemukan bangkai rusa yang sudah tercabik-cabik. Jimmy menjelaskan bahwa itu pasti ulah binatang buas. Ia tampak tidak khawatir, tetapi Speak menemukan kepala rusa itu tersangkut di pohon beberapa meter dari tubuhnya. Saat itulah segalanya berubah. Jimmy yang mulai waspada memberitahu Speak bahwa pasti ada zombie alpha di dekat sini dan mengatakan mereka harus segera pergi dari sana karena zombie alpha diketahui yang terkuat dari zombie lainnya. Mereka pun mulai bergegas pergi dari tempat itu. Namun ketika mereka mulai menyeberangi ladang, mereka melihat sekelompok zombie yang sedang mengawasi mereka dari puncak bukit. Saat itulah bayangan yang lebih besar muncul di antara yang lain, dan Jimmy mengajak Speak untuk kembali ke dalam hutan karena ia menyadari bahwa itu adalah alpha. Namun, mereka sudah terlanjur terlihat, dan zombie alpha mengeluarkan raungan mengerikan seperti memerintah zombie lain untuk mengejar mereka. Satu-satunya pilihan mereka adalah terus berlari kembali menembus pepohonan, dan sesekali berhenti untuk menghabisi zombie yang mengejarnya. Jimmy memimpin jalan, sementara putranya mengikutinya. Tetapi tembakan dari Speak selalu meleset karena tekanan yang ada. Dan tak lama lagi, mereka akan kehabisan anak panah. Mereka akhirnya berhasil kembali ke rumah kosong itu, sementara para zombie masih mengejar mereka. Jimmy pun menyuruh Speak untuk naik ke atas, sementara ia berusaha menahan pasukan zombie yang mengejar. Dengan putus asa mencari tempat persembunyian, Speak akhirnya menemukan tempat di mana mereka bisa memanjat ke loteng. Namun, loteng itu terlalu tinggi untuk dijangkaunya sendiri. Jimmy pun membantu Speak, dan tepat di detik-detik terakhir, mereka berhasil memanjat tepat ketika gerombolan zombie mendekat. Mereka mengintip melalui loteng saat para zombie mengacak-acak rumah itu. Tampaknya mereka aman untuk saat ini. Tetapi mereka tidak akan pulang dalam waktu dekat sebelum air laut surut dan bisa diseberangi. Kembali ke pulau, para penyintas lainnya sedang mempersiapkan perayaan besar untuk Speak dan ayahnya. Karena selamat atau tidak pun, mereka akan tetap dihargai atas pengorbanannya. Sementara itu, Speak dan Jimmy masih terjebak di loteng. Mereka melihat Alpha berdiri di lereng bukit, menunggu mereka keluar. Jimmy mengatakan jika ia tidak mungkin bisa melawan Alpha sekarang dengan stok anak panah yang sedikit. Mereka pun harus menunggu sampai zombie Alpha pergi. Di sela-sela obrolan, Speak meminta maaf kepada ayahnya karena merasa dirinya lah yang salah, tidak bisa menghabisi zombie dalam keadaan tertekan. Tetapi Jimmy meyakinkan Speak bahwa ia sudah melakukan yang terbaik.
Malam itu, Jimmy melihat sebuah kapal patroli di lepas pantai pulau, tetapi tak ada seorang pun yang bisa atau mau membantu mereka. Tiba-tiba, Speak melihat ada asap mengepul di kejauhan. Dengan penuh rasa penasaran, Speak bertanya, apakah itu berasal dari kelompok manusia yang masih hidup? Jimmy mengatakan bahwa asap tersebut bukan berasal dari pemukiman manusia dan meminta Speak untuk tidak terlalu memikirkan soal asap itu karena menurutnya hal tersebut bukanlah sesuatu yang perlu diprioritaskan. Saat mereka tertidur, sekawanan rusa tiba-tiba berlari melintas, menimbulkan getaran kuat hingga bangunan tempat mereka berlindung hampir ambruk. Jimmy segera mengajak Speak agar cepat keluar sebelum rumah itu benar-benar runtuh. Di saat gelapnya malam, Jimmy segera mengajak Speak untuk bergegas menuju pulau, memanfaatkan momen ketika air laut mulai menurun. Saat mereka tiba di tepi pantai, permukaan laut memang sudah terlihat surut, tetapi jembatan penghubung masih terendam air. Ketika Jimmy dan Speak mencapai bagian tengah jembatan, sekawanan kelelawar tiba-tiba bertembangan melewati mereka. Sesaat kemudian, mereka melihat sosok zombie alpha keluar dari dalam hutan dan mulai mengejar mereka. Speak yang terjatuh karena panik, namun Jimmy segera membantunya bangkit sambil menyemangatinya agar Speak terus berlari. Ketika mereka hampir mencapai pintu gerbang, Jimmy berteriak meminta bantuan kepada penjaga pulau. Seorang penjaga yang terbangun pun segera menyalakan lampu penerangan dan mendapati sosok zombie alpha yang sedang memburu Jimmy dan Speak. Tanpa ragu, para penjaga langsung melepaskan anak panah ke arah makhluk itu. Namun meski terkena serangan, zombie alpha tetap terus melangkah maju mendekati mereka. Tak lama kemudian, sebuah anak panah berapi akhirnya tepat mengenai sasaran dan membuat zombie alpha itu tumbang. Setelah para penjaga memastikan Jimmy dan Speak dalam kondisi aman serta tidak terinfeksi, keduanya diperbolehkan masuk ke dalam. Malam harinya, Jimmy dan Speak menghadiri sebuah pesta sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan mereka yang berhasil kembali dengan selamat. Di hadapan kerumunan, Jimmy sengaja melebih-lebihkan cerita. Ia mengatakan bahwa Speak memiliki keberanian luar biasa, bahkan mampu mengalahkan banyak zombie sendirian. Mendengar ucapan itu, Speak hanya menunduk malu karena merasa dirinya tidak sehebat yang diceritakan ayahnya. Saat pesta berlangsung, Speak mulai merasa jenuh dan memilih keluar untuk mencari udara segar. Di luar, tanpa sengaja ia menyaksikan ayahnya yang sedang berduaan dengan seorang perempuan lain. Rasa kecewa dan amarah membuat Speak segera meninggalkan pesta dan kembali ke rumah. Setibanya di rumah, ia bertemu dengan pamannya Sam yang memang seharian menjaga rumah. Sam kemudian menanyakan pengalaman Speak selama berada di daratan. Dengan wajah kesal, Speak menjawab bahwa ia kecewa karena ayahnya menceritakan kisah yang dilebih-lebihkan di hadapan banyak orang. Padahal kenyataannya, Speak merasa dirinya tidak sehebat cerita ayahnya. Ia lalu menceritakan pada pamannya bahwa saat berada di daratan, ia sempat melihat kepulan asap yang mencurigakan. Sam menjelaskan bahwa asap itu kemungkinan berasal dari seseorang dokter bernama Kelson. Speak sendiri kaget karena menurut cerita ayahnya kalau semua dokter sudah tiada. Mendengar penjelasan tersebut, Speak mulai menyadari alasan mengapa ayahnya menyembunyikan kebenaran tentang asap itu. Rupanya sang ayah tidak ingin ia tahu bahwa masih ada seorang dokter yang selamat di luar sana. Speak merasa semakin kesal setelah tahu ayahnya selama ini menyembunyikan kebenaran darinya. Keesokan harinya, ketika Jimmy pulang ke rumah, Speak langsung meluapkan amarahnya. Ia menuntut penjelasan mengapa ayahnya tidak pernah jujur bahwa masih ada seorang dokter yang masih hidup di luar sana. Dokter itu bernama Dr. Kelson, sosok yang ternyata menjadi penyebab munculnya kepulan asap yang mereka lihat kemarin. Jimmy akhirnya mengaku, namun dia memperingatkan bahwa Dr. Kelson sudah kehilangan kewarasannya. Ia menegaskan kepada Speak untuk tidak mencoba mendekati dokter itu dalam keadaan apapun. Jimmy pun mulai membuka kisah lama jauh sebelum Speak dilahirkan. Ia menceritakan bagaimana dirinya bersama warga pulau pernah nekat pergi ke daratan untuk mencari persediaan makanan. Di sana, mereka tanpa sengaja menyaksikan pemandangan mengerikan. Terlihat, Dr. Kelson sedang membakar tumpukan mayat satu persatu. Jimmy sendiri melihat dengan jelas bagaimana tubuh Kelson berlumuran darah saat menyusun ratusan mayat. Cerita itu tidak membuat Speak percaya begitu saja. Baginya, ada hal yang lebih penting sekarang. Ibunya sedang terbaring lemah dan butuh pengobatan. Bukannya menjaga istrinya, Jimmy justru sibuk dengan wanita lain di luar sana. Hingga akhirnya, ia menampar anaknya sendiri. Speak yang marah pun kemudian masuk ke kamar ibunya.
Dengan pisau di tangan, ia menegaskan agar ayahnya segera pergi dari rumah itu. Dilupiti rasa marah, Jimmy akhirnya memilih meninggalkan mereka berdua. Ketika siang tiba, Spike diam-diam membakar gudang dekat pintu keluar, membuat para penjaga sibuk berusaha memadamkan api. Saat para penjaga teralihkan, Spike membawa ibunya keluar dari pulau itu. Begitu tiba di daratan, sang ibu yang masih kebingungan baru menyadari kalau anaknya telah membawa pergi ke daratan. Spike pun menenangkan ibunya dengan mengatakan kalau ibunya akan baik-baik saja dan berencana akan menemui seorang dokter untuk menyembuhkan penyakitnya. Malam pun tiba, Spike mengajak ibunya beristirahat di sebuah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan. Ia menyuruh sang ibu untuk tidur terlebih dahulu, sementara dirinya berjanji akan berjaga. Namun rasa lelah membuat Spike tak kuasa menahan kantuk hingga akhirnya ia tertidur juga. Dari kegelapan muncul sosok zombie berbadan besar yang perlahan mendekat. Saat makhluk itu hampir menerkam Spike, Isla yang terbangun langsung memukul zombie itu hingga penyok. Keesokan paginya, Spike terbangun dan kaget melihat bangkai zombie besar tergeletak di dekatnya. Ia segera menanyakan kepada ibunya apa yang terjadi semalam. Namun Isla yang mengalami kebingungan dan hilang ingatan mengaku tidak tahu apa-apa. Sementara itu, di lokasi berbeda, sekelompok prajurit tampak berlari panik dikejar gerombolan zombie. 3 prajurit yang masih hidup berhasil melarikan diri dan bersembunyi di dalam sebuah bunker tua. Saat mereka menjelajahi ruangan itu, tiba-tiba muncul sosok zombie alpha yang langsung menyerang mereka. 1 prajurit terakhir berhasil keluar dan menyelamatkan diri. Sementara itu, di sebuah padang rumput, Spike mendapati ibunya tiba-tiba mimisan. Spike segera membersihkan darah itu. Namun saat itu juga, ia menyadari ada 1 zombie berdiri tepat di belakang mereka. Dengan sigap, Spike menembakkan anak panah yang mengenai bagian dada makhluk itu. Tak lama kemudian, beberapa zombie lain bermunculan. Spike pun menggandeng ibunya untuk segera lari mencari perlindungan. Mereka akhirnya menemukan sebuah SPBU tua yang sudah lama ditinggalkan. Namun di dalamnya ternyata udara penuh dengan gas yang dapat memicu ledakan. Dari arah belakang, gerombolan zombie ikut masuk dan mulai memenuhi tempat tersebut. Tiba-tiba, dari arah atas bangunan, seorang prajurit berteriak agar Spike dan Isla segera mencari tempat perlindungan. Prajurit itu pun menembak ke arah para zombie hingga menimbulkan percikan api mengenai gas yang memenuhi SPBU dan menimbulkan ledakan besar. Spike dan Isla bergegas melompat untuk menghindari kobaran api. Beruntung, keduanya berhasil selamat dari ledakan tersebut. Setelah situasi sudah aman, prajurit itu turun dan memperkenalkan dirinya sebagai Eric. Tanpa membuang waktu, Eric mengajak Spike dan Isla segera meninggalkan tempat itu karena suara ledakan tadi pasti menarik perhatian zombie lainnya. Saat mereka berhenti untuk beristirahat, Isla mengeluh merasa kedinginan. Spike pun segera melepas jaketnya dan menyelimuti tubuh ibunya. Melihat tingkah Isla yang tampak janggal, Eric pun penasaran dan bertanya kepada Spike mengenai kondisi ibunya. Spike menceritakan bahwa ibunya sedang sakit. Kadang-kadang ibunya mengalami sakit kepala, terkadang juga hilang ingatan. Dalam perjalanan terdengar suara teriakan dari kejauhan. Isla pun penasaran dan mengikuti arah suara itu hingga sampai ke sebuah gerbong. Saat Isla masuk, terlihat sosok zombie perempuan yang sedang dalam proses melahirkan. Dengan nekat, Isla membantu proses persalinan itu. Tak lama kemudian, zombie tersebut berhasil melahirkan seorang bayi perempuan dalam keadaan sehat dan tidak terinfeksi. Isla kemudian menggendong bayi itu. Namun Eric yang diliputi rasa takut segera menyuruh Isla untuk meletakkan bayi tersebut. Isla menolak melakukannya karena yakin sang bayi aman dan tidak terinfeksi. Tiba-tiba zombie perempuan itu mengamuk dan berusaha menyerang mereka. Untung saja Eric segera melepaskan tembakan yang langsung mengakhiri hidup zombie itu. Belum sempat lega, tiba-tiba muncul sosok yang menarik Eric ke atas gerbong. Beberapa detik kemudian, zombie alpha muncul dengan kepala Eric di tangannya. Melihat situasi berbahaya itu, Spike segera mengajak ibunya untuk melarikan diri. Ia sempat melepaskan beberapa anak panah, tetapi alpha masih terus memburu mereka. Tepat pada saat kritis, seorang pria berkulit merah muncul dan menembakkan peluru bius yang berhasil menghentikan pergerakan zombie alpha. Rupanya, pria misterius itu adalah Dr. Coulson. Ia meminta maaf karena penampilannya sempat membuat Spike terkejut. Tubuhnya memang sengaja dilumuri cairan yodium, sebab zat itu diyakini mampu membuat para zombie menjauh. Setelah itu, Dr. Coulson mengambil kepala Eric yang masih berada di genggaman zombie alpha. Spike lalu memperkenalkan dirinya dan menyampaikan bahwa ia sangat membutuhkan bantuan Dr. Coulson. Mendengar hal itu, Dr. Coulson mengajak
Speak beserta ibunya untuk ikut bersamanya. Mereka menyeberangi sebuah sungai yang ternyata merupakan bagian dari sistem pertahanan yang dirancang Dr. Kelson. Setibanya di tempat sang dokter, Speak dibuat terperangah ketika melihat sekelilingnya dipenuhi dengan tiang-tiang yang terbuat dari tulang manusia. Dr. Kelson menjelaskan bahwa deretan tiang tersebut adalah sebuah monumen yang telah ia bangun sejak lama. Ia menamainya Memento Mori, sebuah istilah yang berarti ingatlah kematian. Menurutnya, pada akhirnya setiap manusia akan menemui kematian, baik mereka yang terinfeksi maupun yang masih hidup. Di tengah-tengah monumen itu, Speak melihat ada tumpukan tengkorak manusia. Dr. Kelson menyebutnya sebagai kuil jiwa. Ia berharap siapapun yang menyaksikan monumen itu akan teringat pada kepanaan hidup. Setelah itu, Dr. Kelson membakar kepala Eric, nggak menyiksakan tengkorak saja. Ia lalu meminta Speak untuk meletakkan tengkorak tersebut di kuil jiwa sebagai bagian dari monumen tersebut. Dr. Kelson kemudian menanyakan asal-usul bayi yang dibawa oleh Speak. Speak menjelaskan bahwa bayi itu lahir dari seorang ibu zombie. Namun anehnya, sang bayi tampaknya sehat, layaknya manusia biasa. Hal tersebut membuat Dr. Kelson terkesima. Ia mengira Speak datang kepadanya demi mencari pertolongan untuk sang bayi. Namun Speak segera meluruskan bahwa tujuan utamanya adalah agar ibunya bisa diperiksa dan diobati dari penyakit yang dideritanya. Setelah selesai memeriksa kondisi tubuh Isla, Dr. Kelson dengan berat hati menyampaikan hasilnya. Ia meminta maaf kepada Speak karena dari pemeriksaan yang dilakukannya, ia menyimpulkan bahwa Isla mengidap kanker ganas. Penyakit itu sudah menyebar hingga ke otak dan bagian tubuh lainnya, sehingga harapan hidup Isla tinggal sebentar lagi. Isla kemudian mengaku bahwa sebenarnya ia sudah lama menduga dirinya mengidap kanker, namun ia terlalu takut untuk mengungkapkannya kepada Speak. Mendengar pengakuan itu, Speak tidak mampu menahan tangisnya. Speak memohon kepada Dr. Kelson agar mau menyelamatkan ibunya, namun Dr. Kelson hanya bisa meminta maaf karena tidak ada obat yang mampu menyembuhkan penyakit ibunya. Mendengar hal itu, Isla dengan tenang berkata bahwa ia ingin Dr. Kelson membantunya mengakhiri hidupnya. Dr. Kelson memahami keputusan sulit tersebut, sementara Speak dan terus menangis. Ketika Speak sudah tenang, Dr. Kelson kembali mengingatkan tentang Memento Mori, bahwa setiap manusia pada akhirnya akan menghadapi kematian. Dr. Kelson menenangkan Speak dengan mengatakan bahwa ibunya akan pergi dalam keadaan bahagia karena Speak sangat menyayangi ibunya. Setelah itu, Dr. Kelson menyerahkan tengkorak Isla kepada Speak. Dia meminta Speak menempatkan tengkorak ibunya di bagian terindah dari kuil jiwa. Dr. Kelson bersama Speak yang membawa bayi segera bersembunyi ketika zombie alpha muncul menyerang mereka. Makhluk itu pun mencoba menangkap Kelson, namun Speak dengan sigap mengambil panah bius milik sang dokter dan menusukkan ke tangan zombie alpha. Seketika tubuh monster itu terhenti dan tak lagi bergerak. Melihat kesempatan itu, Kelson meminta Speak untuk membawa bayi itu ke pulau agar setidaknya keduanya bisa selamat. Speak pun menuruti perintah itu dan membawa bayi hingga ke gerbang pulau. Namun alih-alih masuk, ia hanya meletakkan bayi itu di luar pintu gerbang lalu bergegas pergi. Tak lama kemudian, Jenny menemukan bayi yang tergantung di depan gerbang. Ia segera menggendongnya dan menyerahkan kepada Jamie. Di dalam keranjang bayi terdapat sepucuk surat dari Speak. Dalam tulisannya, ia menjelaskan bahwa dirinya memilih untuk berpetualang di daratan. Speak sudah menceritakan bahwa ia sempat bertemu dengan Dr. Kelson yang ternyata sosoknya sangat baik hati. Ia menambahkan bahwa bayi tersebut lahir dari seorang zombie tapi sama sekali tidak terinfeksi. Bayi itu pun kemudian ia beri nama Isla. Jimmy yang diliputi rasa cemas segera bergegas mencari keberadaan putranya, namun Speak sudah tidak ditemukan di sekitaran pulau. Sebulan kemudian, Speak masih mampu bertahan hidup dengan memakan ikan dari sungai. Saat sedang memanggang hasil tangkapannya, tiba-tiba ia melihat sosok zombie yang mendekat. Speak segera melepaskan panah untuk melumpuhkan makhluk itu. Tapi dari arah belakang, muncul gerombolan zombie lain yang ikut serta menyerangnya. Dalam kepanikan, Speak berlari sekuat tenaga, namun langkahnya terhenti ketika ia mendapati jalan buntu. Tanpa pilihan lain, ia segera melepaskan anak panah dan berhasil melumpuhkan salah satu zombie. Tiba-tiba, dari balik bebatuan muncul seorang pria berambut pirang. Ia tersenyum sambil memuji keterampilan Speak dalam menggunakan panah. Tak lama kemudian, beberapa orang lainnya ikut bermunculan. Setelah situasi kembali aman dan semua zombie berhasil ditumpas, pria berambut pirang itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Jimmy. Jimmy yang di awal film itu, ia kemudian menawarkan Speak untuk bergabung bersama timnya sebagai pemburu zombie dan film pun tamat. Film ini bukan hanya tentang horor dan mutasi virus, tapi juga mengeksplorasi hubungan emosional khusus antar Speak dan ibunya Isla sebagai figur ibu dan anak yang kuat penuh kasih sayang. Oke, terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. Saya Kakang Danda izin pamit, salam interaksi.